Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul fattah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila sabilin najah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin ruknis shalah wa ala alihi wa ashabihi Zawil falah. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar birahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sadatul ulama al-kurama wal fudola, para alim ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, ustadz, ustadzah, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimi, kita mohon restunya, kita mohon doanya. Pejabat pemerintah yang mewakili Ibu Bupati, Forkopimcam, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pandan Ramil, yang kita hormati, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat dan para tamu undangan, Ibu Hajah Kurnia Sari bersama keluarga teristimewa mempelai berdua Mas Dani melawan Mbak Laili yang sangat berbahagia. Panitia dibantu keamanan dari TNI, Polri, sahabat-sahabat Banser yang bekerja keras berjibaku mengamankan saya sampai terjatuh-jatuh. Terima kasih, saya sudah dikempit. Itu pun masih sempat dicetoti rondo-rondo. Masya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat Banser yang luar biasa. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan seluruh jamaah, mudah-mudahan yang ikhlas mengikuti majelis malam ini dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, Islamnya semakin mantap, imannya semakin kuat, akhlaknya semakin mulia, takwanya semakin sempurna, ibadahnya makin istiqomah, hidupnya tambah barokah. Semuanya selamat, mulia, bahagia dunia sampai surga. Sebagaimana keluarga besar Bu Hajah Kurnia Sari, malam ini mohon dengan segala hormat kepada panjenengan semua untuk ikut memberikan doa kepada pengantin. Mudah-mudahan nikah
dan perjodohannya langgeng serta bahagia dunia sampai surga, seperti yang tergambar dalam ayat Al-Quran, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un salamun qawlam mir rabbir rahim. Para jamaah, saya kok kurang sepakat kalau ada pengantin didoakan semoga menjadi jodoh sampai kaken-kaken dan ninen-ninen, dan itu umum di masyarakat kita. Kenapa saya kurang sepakat? Karena begini, jodoh itu kalau sampai kaken-kaken dan ninen-ninen saja berarti hanya jadi jodoh di dunia. Mungkin di dunia menjadi pasangan hidup berjodoh sampai kaken-kaken ninen-ninen sampai tua bahkan sampai mati, tapi kan hanya sebatas di dunia, nggak bisa sampai ke surga. Karena di surga itu nggak ada kaken-kaken dan ninen-ninen. Saya dapat info seperti itu. Di surga kan nggak ada orang tua. Semua penduduk surga itu muda. Rasulullah menjelaskan usia antara 30 sampai 33 tahun. Jadi penjenengan-penjenengan itu besok di surga kalau jadi nek sido gak ngene-ngene iki modele. Iki kan apa? Model angger urip ngono. Bagus-bagus, gagah-gagah, kuat-kuat. Yang perempuan ya cantik-cantik dan muda terus, nggak mengalami tua, sampai kakek dengan cucu itu seusia. Loh, rak bingung. Lah terus bagaimana cara menengerinya? Kalau kakek dengan cucu kok usianya sama, itu untuk meniteni gimana? Udah jangan khawatir, di sana udah ada panitianya. Terus ada perda sendiri di surga sana. Yang jelas di surga itu nggak ada orang tua. Makanya saya kok kurang sepakat kalau didoakan hanya mudah-mudahan menjadi jodoh sampai kaken-kaken dan ninen-ninen. Apalagi didoakan mudah-mudahan bisa berjodoh seperti Mimi lan Mintuno. Saya itu penasaran, sebenarnya Mimi lan Mintuno itu siapa? Terus tokoh apa? Kok sering dipakai sebagai doa oleh orang-orang itu loh. Saking penasarannya, ketika saya mondok di pesantren, saya coba cari referensi dari kitab-kitab yang membahas bab nikah. Saya cari Mimi lan Mintuno itu siapa, tokoh apa. Alhamdulillah, setelah saya cari-cari tidak ketemu. Nabi ya bukan. Nabi itu jumlahnya 124.000. Nggak ada yang namanya Nabi Mimi lan Mintuno alaihi wassalam. Sahabat juga enggak. Itu yang meriwayatkan hadis itu kan rawahul Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Ahmad, rawahu Nasai, rawahu Tirmidzi. Nggak ada rawahu Mimi lan Mintuno itu. Bahkan maaf-maaf,
keponakannya kiai aja lo enggak, lo kok digawe dongo. Lah mestinya kalau umat Islam tafaul tabarruk mendoakan itu ya semoga bisa menjadi suami istri berjodoh seperti Kanjeng Nabi dan Sayyidah Khadijah, seperti Kanjeng Nabi dan Sayyidah Aisyah, seperti Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, seperti Nabi Yusuf dan Zulaikha, seperti Nabi Ibrahim dan Sayyidah Sarah, Sayyidah Hajar, kan begitu. Lah kalau mimilan mintuno, ya akhirnya saya punya kesimpulan kalau mendoakan pengantin semoga seperti mimilan mintuno, yaitu sama saja dengan didoakan semoga seperti kaseni lan kaseno, sumini lan sumono, suparni lan suparno, ngateni lan ngateno, yuni lan yono. Makanya yang saya tahu Rasulullah kalau mendoakan pengantin itu semoga diberikan kehidupan yang barokah. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu lak itu artinya mudah-mudahan Allah memberikan barokah manfaat untukmu dalam keadaan baik, dalam keadaan enak. Wa baraka alaika, mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepadamu dalam keadaan tidak enak. Kalau laka itu yang enak-enak, alaika itu yang enggak enak, ya enggak enak. Jadi dalam keadaan enak, dalam keadaan enggak enak, tetap barokah, tetap mendapatkan kebaikan. Dalam keadaan sehat barokah, dalam keadaan sakit pun barokah, dalam keadaan gembira barokah, dalam keadaan prihatin pun barokah. Banyak duitnya barokah, sedikit duitnya barokah, dalam segala keadaan diberikan barokah. Ini rahasia doa barakallahu laka wa baraka alaika. Jadi laka itu manfaat, alaika itu melarat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini penting untuk pengantin baru juga pengantin-pengantin kawak. Justru yang perlu diingatkan itu pengantin-pengantin kawak, pengantin lawas. Kalau pengantin baru semuanya serba hati-hati, betul? Nganten anyar makan saja hati-hati. Biasanya yuk kelunting. Ini jangan sampai keluar suara. Mengunyah itu biasanya ini mingkem. Mandi biasanya bior gerajak. Ini hati-hati, kericik. Manten baru itu serba hati-hati, dan cinta kasih sayangnya masih sangat kuat, masih sangat hebat, masih sangat dahsyat. Gak mau pisah serambut, kemana-mana selalu bergandengan. Jalan bareng, istrinya kesandung batu dikit aja, aduh ngono ku sing lanang, masya Allah yang ini gimana toh kok sampai kesandung batu. Langsung suaminya duduk, kaki istrinya ditiupin, ditebasin, dipijitin, batu disalah-salahin. Oh batu kurang ajar, kok sampai kaki istriku kesandung. Coba kalau manten lawas, anake wis 3, jalan bareng, istri itu bawa 3 anak loh, 1 digendong, 1 diindit, 1 dituntun, kesandung jebret. Gak mungkin suaminya terus duduk ndoprok, kaki istrinya ditebasin, malah dilok-lok nih, matamu ramelek apa piye? Watu samono gedene ditabraki. Maka justru yang perlu diingatkan itu manten-manten lawas. Allahumma sholli ala Muhammad.
Karena begini ya, akhir-akhir ini banyak rumah tangga dan keluarga yang mengalami disoriented. Understand? Nah, saya kalau ngomong disoriented, jenengan ngertos? Boten rapopo, aku sadar kok. Wong kene iki rupane ayu-ayu tapi enggak, saya kalau ngomong kayak gitu itu bahasa akrab. Saya pengen mancing agar jenengan itu fokus ke saya. Aku tuh orangnya paling nggak suka kalau dicuekin. Aku apa sih, sampean jawab apa dong. Diulang, tujuan utama dari nikah itu apa sih? Nah, nek ngene kan podo kentire. Ini yang di panggung kok nggak ikut apa dong ya? Lah semuanya pengen nikah, semuanya melaksanakan nikah, tapi kadang-kadang nggak ngerti tujuannya itu apa sih. Nah, para edan-edan sekalian, tujuan utama dari nikah itu ittiba'u sunnati Rasulillah libtigha'i mardatillah, mengikuti sunnah Rasul, sampean lek krungu sunah Rasul pikiranmu malam Jumat, pikiran horor, mareni, pikiran ngono ku mareni. Sunnah itu perilaku, Rasul itu Rasulullah, perilakunya Rasulullah, baik ucapan, perbuatan, ketetapan dari Rasulullah, itu namanya sunnah Rasul. Pikiranmu malam Jumat, loh malah ono sing ngomong keramas, ini kan jelas lambe rusak toh iki. Tujuan utama nikah itu apa sih? Matur suwun. Mengikuti sunnah Nabi dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingatkan ya, jombloan jomblowati yang belum nikah, jangan sampai salah pasang niat. Niatkan betul-betul mencari ridha Allah, untuk meraih ridha Allah, agar mendapatkan ridha Allah, agar supaya Allah ridho kepada kita. Jangan karena apa-apa, jangan karena siapa-siapa, jangan karena tendensi apapun. Ya nikah itu ya jangan karena kekayaannya, karena kecantikannya, karena hartanya, kedudukannya, dan sebagainya. Bahkan Nabi menyatakan, man nakaham ro'atan limaliha wali jamaliha harramahullahu malaha wa jamalaha. Siapa yang menikahi perempuan karena kecantikannya, karena kekayaannya, maka Allah akan menghalang-halanginya dari nikmat kecantikan dan kekayaannya. Dia nggak akan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan dari kecantikan dan kekayaannya. Tuh, memang sampean sering dengar ada hadis tungkahul mar'atu li arba'in, wanita dinikahi itu karena 4 faktor. 5 liha karena kekayaannya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali hasabiha karena nasab keturunannya, wali diniha karena agamanya. Ini kalimat berita, ini pemberitahuan, perintahnya fadfar bidzatiddin, maka prioritaskanlah olehmu menikah itu karena agamanya. Taribat yadak, kau akan beruntung dan bahagia dunia akhirat. Yang diperintah itu lidiniha. Kalau yang tadi kan sifatnya pemberitahuan, understand? Yo, lagian begini, orang nikah kalau memang itu karena kekayaannya, ya selama masih banyak kekayaannya, masih seneng, bisa bertahan. Begitu kekayaannya habis, orang kan nggak tahu. Misalnya suatu ketika bangkrut, kekayaannya habis, bubar, udah nggak kaya lagi kok. Iki paham pora atau diomongin ini? Ya kalau kaya terus,
Lah kayak kalau suatu ketika mengalami penurunan, loh ngono kuwi. Tinggal kabur ngono kuwi. Menikah karena kecantikannya, ya selama masih cantik seneng. Begitu kecantikannya habis, belum sampai tua, misalnya lagi masak, terus kebledosan kompor, dor. Yang meledos masa kok cerit gitu. Wah, gosong semuanya. Ya udah nggak cantik lagi, berarti udah nggak cinta. Loh, ngono kuwi lambene. Dan kalaupun nggak ada apa-apa, wong cantik itu juga nggak lama. Cantik kan karena masih muda, onderdilnya masih kenceng. Begitu tua kan kendo semua wesan. Kendor kabeh. Razaqahullahu malaha ta'ala. Karena Allah, semata-mata berharap ridha Allah. Kalau bisa begitu, ada jaminan. Man nakahalillah wa angkahalillah kafa wa wafa. Siapa yang menikah atau menikahkan karena Allah, maka Allah janji akan dipenuhi, akan dicukupi, akan selalu dibantu. Apa sing dimaksud bakal katut, apa meneh? Kehilangan harmonisasi. Begini ya Bapak Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah, banyak orang yang salah mengartikan harmonis. Harmonis dalam berumah tangga dan berkeluarga seringkali hanya diartikan sebagai hubungan yang saling menyayangi, kemudian kebutuhan hidup secara materi tercukupi. Itu saja. Islam memandang harmonis tidak seperti itu. Harmonis dalam Islam itu adalah rumah tangga dan keluarga yang dipimpin oleh suami dengan didampingi oleh istri yang dalam perjalanannya menghasilkan keturunan-keturunan yang baik, yang solih dan solihah dengan irama cinta dan kasih sayang, bimbingan dan keteladanan. Targetnya bukan hanya ingin bahagia di dunia saja, tapi sangat kuat dan membara cita-citanya untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia sampai sama-sama di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harmonis dalam Islam. Maka saya kalau mendoakan pengantin itu sering saya singkat, mudah-mudahan dikaruniai keluarga yang samaraba. Samaraba itu artinya bukan kok sama-sama pandai meraba-raba. Itu singkatan sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Kalau umumnya istilah itu kan semoga samawa, itu salah kaprah. Salah tapi sudah kadung kaprah. Kaprah di mana-mana digunakan tapi sebenarnya salah. Kalau yang dimaksud samawa, mudah-mudahan sakinah, mawadah, warohmah, itu singkatannya bukan samawa tapi samara. Karena wa di situ huruf atof. Dalam grammar tata bahasa Arab, wa di situ huruf atof, kata sambung. Sakinah tentram, mawadah cinta, warohmah dan kasih sayang. Jadi kalau disingkat ya samara, sakinah, mawadah, rahmah, tentram, cinta, kasih sayang. Lah kalau didoakan semoga samawa, itu berarti artinya sakinah, mawadah dan. Lah iya, kalau cuma 3 yang benar istilahnya samara. Kalau disempurnakan semoga samaraba, sakinah, mawadah, rahmah, barokah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mempelai berdua dan pengantin-pengantin lawas yang saya hormati, untuk bisa mencapai kehidupan keluarga dan rumah tangga yang samaraba, sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Ada beberapa syarat agar rumah tangga dan keluarga itu sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Di antaranya, satu, halo, didengerin apa enggak ini? Suami istri sebagai sokok guru dalam keluarga, sebagai pilar utama kehidupan berumah tangga, harus saling cinta, harus saling mencintai. Kalau enggak ada rasa cinta, ya sulit untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Hidup ini memang harus ada cinta. Love is the power of life. Orang ngerti. Kok iso ditakokne artinya? Cinta itu kekuatan hidup. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Loh, memang iya kok. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hidup tanpa cinta bagai sayur tanpa garam. Hidup tanpa cinta bagai samudera tanpa ombak. Hidup tanpa cinta bagaikan pohon tanpa bunga. Hidup tanpa cinta bagaikan bantal tanpa iler. Cinta kan bisa merubah segalanya. Cinta bisa menjadikan semuanya terasa indah, betul? Bahkan hal-hal yang enggak bisa dilogika itu bisa terjadi karena cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena cinta yang jauh terasa dekat. Loh, saya itu jauh dari Bojonegoro. Disuruh ke sini, ya saya datang karena saya tolong dikondisikan lambenya. Karena saya cinta. Itu loh. Jadi yang mendorong saya datang ke sini itu adalah munggah gentenono kene. Ya karena cinta. Kata sampluk lambemu. Astagfirullahaladzim. Samanku jangan gitu. Suudzon naik pikirannya. Loh, karena cinta yang males jadi semangat. Wes mbelet tato sak karepmu. Karena cinta yang berat terasa ringan. Duh, ana wong lanang cinta bojone, sing wedok ki lemune standar internasional. Fiddini wad dunya wal akhirah. Sak sumpele bom. Wek dibonceng nganggo pit ontel lho, gek dalane jeglong-jeglong munggah mudhun. Pas dalane munggah kae sing wadon kan mesake, "Mas, aku tak mudhun sampean kaboten wae." Ora usah, Dek. Diongkel terus petentengan kayak aku mudun Mas yo. Ora usah, Dek. Radi rasa ngerti-ngerti tekan nggon dobolen ngono. Nah iya. Ya karena cinta wong kelek kecut iso rasa jeruk. Entut basin aroma duren. Kalau udah cinta
mbok tangi turu abape kotak-kotak terasa parfum. Nah, mengenai cinta ini Bapak Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah, kok kamu gak merhatiin aku sih? Dilanjut apa enggak? Begini, ngaji itu kalau lagi ada sesuatu yang lewat, penceramahnya suka enggak diperhatiin. Makanya kadang-kadang aku sampai bilang kamu on, agar kamu itu perhatiin aku. Kan aku tadi udah bilang, aku tuh orangnya paling enggak suka kalau dicuekin. Aku perhatian sama kamu, tapi kamunya nyuekin aku. Bisa dilanjut? Fokus, saya nggak lama-lama. Ini tadi dibisikin panitia, Abah durasi ceramahnya 25 menit saja. Monggo, alhamdulillah. Ini mantennya ya. Top. Selamat Mas Dani dan Mbak Laili apa Laila? Mbak Laili, masya Allah. Dah, bener di sini. Biar mereka itu pengen. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini ya, mengenai pentingnya cinta bagi pasangan suami istri, ada sebuah hadis an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, ata rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah, kemudian laki-laki ini matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni asabtum ra'atan dzata hasabin wa jamalin wa innaha la talidu afa atazawwaj. Wahai Rasulullah, saya lagi kasmaran, saya lagi kesengsem, kepencut, jatuh cinta sama perempuan yang nasabnya bagus dan dia cantik sekali, tapi dia nggak bisa punya anak. Kok tahu kalau dia nggak bisa punya anak? Redaksi hadisnya seperti itu. Mungkin wanita ini sudah beberapa kali nikah dan nggak punya anak. Kemudian pertanyaannya, afa atazawwaju? Bolehkah aku menikahinya? Bolehkah aku menikahinya ya Rasulullah? Dia keturunan orang baik, dia sangat cantik, tapi dia nggak bisa punya anak. Terus Nabi menjawab, la, jangan, no, nehi. Kalau bahasa India kan nehi. Mbok gak dikatekne aku. Nehi. Itu bahasa India. Sekarang lagu-lagu itu banyak yang dipleset-plesetkan gak sama orang-orang. Jahat ki panase pengene sing adem, metu keringete ora ana kipase. Jahat ki panase pengene sing adem. Sumu keringete ora ana kipase. Wes. Rasulullah melarang, jangan. Enggak boleh sama Nabi. Kemudian hari berikutnya ketemu sowan lagi kepada Rasulullah, matur yang sama. Sampun Mas, mboten usah diunekke Mas kipase Mas, sampun Mas. Dah cukup gini. Cukup itu guyonan saya kok. Saya kalau kena kipas angin nanti malah kembung. Mbah, sudah. Berikutnya ketemu lagi sowan kepada Rasulullah, matur yang sama. Ya Rasulullah, saya cinta banget sama dia.
Rasa-rasanya saya nggak bisa hidup tanpa dia. Bolehkah aku menikahinya? Nabi menjawab, la, jangan, ojo, no. Sampai 3 kali, udah kadung cinta. Katanya kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa. Oh, namanya kadung cinta, katanya cinta itu buta. Ya Rasulullah, saya cinta mati sama dia, boleh ya saya nikah dia? Nabi tetap, lah, ojo, jangan. Kemudian Nabi bersabda dengan dawuhnya yang fenomenal, dan ini biasa dibaca di acara-acara resepsi pernikahan. Tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahilah olehmu wanita yang satu, penuh cinta, al-wadud, banget cintane, penuh kasih sayang, penuh perhatian. Jadi hati-hati mas, ojo golek wong wadon sing cuek, wong wadon sing masa bodoh, keleleran dirimu nanti. Akhirnya nanti ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Ada fulus abang dielus, nggak ada fulus abang dikeremus. Ada duit abang diuwe-uwe, nggak ada duit abang dicutek. Ada dolar abang tidur di kamar, nggak ada dolar abang tidur di latar. Ya kuwi sing ngomong kuwi wonge. Ya kenapa? Karena bukan al-wadud. Dia bukan penyayang, dia bukan tipikal perempuan yang penuh perhatian, yang gati, yang open. Kalau penuh perhatian, gati, open, semua aktivitas kehidupanmu akan dilayani dengan tulus, dilayani dengan sebaik-baiknya. Selalu menginginkan yang terbaik buat suaminya. Terus al-walud, yang banyak anaknya, artinya manaan. Apa ya? Al-walud, banyak bisa melahirkan anak. Bahasa Arabnya al-mannaan. Pokoknya pinter mana. Duh, lah ini gimana tanda-tandanya? Kalau tahu dia banyak anak, mosok dijajali? Ya enggak gitu, dilihat dari lingkup keluarganya, dilihat dari lingkungan keluarganya, saudarinya yang perempuan-perempuan, bibik-bibiknya, bude-budenya, kok anaknya akeh-akeh. Oh ya aku biasanya enggak jauh, ngono carane mas, kok dijajali? Edan gue. Nah gini ya, merawat cinta, mempertahankan dan melestarikan cinta itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai usia beliau sudah sepuh, sampai usia Rasulullah sudah sepuh, sudah kepala 5, kepala 6, Rasulullah tetap merawat, menjaga, melestarikan rasa cinta. Rasulullah itu kalau sama istri-istrinya mesranya luar biasa, romantis, harmonis. Wah, arek-arek saiki, bocah-bocah saiki, wong-wong saiki ora ono apa-apane dibanding romantisnya Rasulullah bersama istri-istrinya, harmonisnya Rasulullah dengan istri-istrinya, mesranya Rasulullah dengan istri-istrinya, luar biasa. Loh, Rasulullah itu mesra banget kehidupan rumah tangga dengan istri-istrinya, Masya Allah. Oke. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bercerita dalam sebuah riwayat hadis,
Beliau bercerita begini, pada suatu malam giliran Rasulullah menginap dan tidur di rumahku, giliranku untuk melayani Rasulullah. Aku tidur seranjang bersama Nabi, nyenyak banget tidurku, aku lelap dalam tidurku. Sampai lewat tengah malam aku terbangun. Aku mencari Rasulullah, nggak ada di sisiku. Aku nyari Rasulullah, nggak ada di sampingku. Padahal waktu itu aku lagi pengen disayang. Aku lagi pengen disayang sama Nabi. Aku lagi pengen dicumbu, disayang sama Rasulullah suamiku. Tapi begitu aku bangun lewat tengah malam, aku cari Rasulullah, nggak ada di sampingku. Aku kesal, aku jengkel, aku marah, dan aku disulut api cemburu. Jangan-jangan dia ke istrinya yang lain. Memang Rasulullah itu punya kebiasaan setiap bangun malam Rasulullah berkeliling mendatangi istri-istrinya untuk dibangunkan guna mengerjakan qiyamul lail. Semua. Sami nggih kalih bapak-bapak mriki nggih. Nah, bapak-bapak mriki niku nek tengah wengi ya do tangi. Tapi ngopo? Oh ya, jujur. Bahasa Inggrisnya piece of the chur. Nah, bar nguyuh terus lho turu maneh, berarti ora cewek. Lah kalau bapak-bapak sini malam ya tidur, ya bangun, bahkan ngelilirnya bisa 2 kali 3 kali, tapi ya ora sholat. Rasulullah itu punya kebiasaan setiap malam beliau terbangun, kemudian keliling ke rumah istri-istri beliau untuk membangunkan qiyamul lail. Nah, lanjut ceritanya. Sayyidah Aisyah terbangun, nyari Rasulullah nggak ada di sampingnya, cemburu, manusiawi, jengkel, kesel karena memang lagi pengen disayang. Terus gerutu, ngambek, pokoknya engko nek mulih aku mau dibangunin, males. Nanti kalau pulang aku dibangunin kayak apa? Moh. Kan riwayatnya Sayyidah Aisyah itu ya manja, ya ngambekan kan kayak gitu. Halo? Kok gak didengerin toh aku? Pokoknya nanti kalau pulang aku dibangunin, moh, gak mau. Emang lagi jengkel, lagi gondok, lagi ngambek. Bener. Begitu Rasulullah datang, dibangunin Sayyidah Aisyah. Ya Humaira, qumi fasholli. Itu panggilan mesra Rasulullah untuk Sayyidah Aisyah. Ya Humaira, wahai si cantik yang putih bersih. Masya Allah. Ini pelajaran buat kita, kalau memanggil pasangan hidup itu dengan panggilan terindah yang paling disuka. Ngono Mas Dani kalau manggil Mbak Laila, yo panggil Beb, yang Dinda, pokok panggilan kesukaan lah. Ojo Laila, jangan gitu. Nek perlu panggil Mama. Mbak Laila dipanggil Mama yo seneng, guyu sampai ra iso mingkem diluk meletat nah tar, saking senengnya. Nah, nanti Mbak Laila panggil Mas Dani juga gitu, Bang, Kanda, Dad, nek perlu Papa Dani. Lah Mas Dani dipanggil Papa yang melakukannya mereng-mereng ini sampai ra iso balik. Gitu Bu, loh, sampai sepuh Rasulullah manggilnya tetap mesra. Lah nek wong kene kan ora dipanggil nama, Ti.
Sri opo ngono gak mesra blas. Aku loh sampai sekarang kalau manggil dia itu yang orang ngandel ya wis. Sampean juga gitu kalau manggil say ngono Mas. Nek pas seneng ya sayang, nek pas gak seneng syaiton. Soale wong wedok kuwi nek wis kadung apik iso kaya malakung karim, lek wis kadung elek iso kaya syaitonir rajim. Ngono. Ya iku sing ngomong wonge teko kuwi kok. Udah ringkesnya gini. Rasulullah membangunkan Sayyidah Aisyah. Ya Humaira, kumi fasalli. Istriku sayang, bangun, ayo bangun yuk, sholat. Diem aja Sayyidah Aisyah, emang lagi ngambek, emang lagi jengkel. Marahkah Rasulullah? Enggak, dibangunin lagi. Ya Humaira, kumi fasalli. Sayang, ayo bangun, ayo sholat, ayo sholat. Diem, pura-pura tidur padahal nggak tidur, lagi ngambek. Terus apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah lantas berdiri untuk sholat. Lama beliau kalau sholat, masyhur itu riwayatnya. Rasulullah kalau sholat malam itu lama berdirinya, lama rukuknya, lama banget sujudnya, sampai seringkali kedua kaki beliau bengkak-bengkak saking lamanya berdiri, rukuk dan sujud. Yus koyok wong kene lah, nek bengi-bengi kan sering sikile bengkak-bengkak soalnya asam urate kambuh. Sholat dan sholat, kemudian Rasulullah berzikir, berdoa. Lama beliau zikir dan doanya. Selesai, Rasulullah bangkit menghampiri istrinya Sayyidah Aisyah yang masih ngambek itu. Dibangunin gak mau. Apakah Rasulullah marah? Membentak? No, ndak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjadi pelayan setia keluarga Rasulullah pernah mengatakan, saya selama 14 tahun melayani keluarga Rasulullah, sekalipun saya belum pernah mendengar Rasulullah berkata kasar kepada istrinya, apalagi membentaknya. Aku yang ngono, orang ngandel tak antem tegan pisan kok. Nah kalau kita kan enggak, kadang-kadang jengkel dikit, ngomongnya kewasar, bentak-bentak, nesu-nesu. Rasulullah itu enggak pernah berkata kasar kepada istrinya, enggak pernah membentak. Insya Allah dibangunin terus. Akhirnya Rasulullah duduk di sebelah tubuh Sayyidah Aisyah yang lagi ngambek itu. Kemudian Rasulullah membisikkan kata mesra dengan sangat halus. Didekatkan lisan Rasulullah ke telinga istrinya. Humaira, istriku sayang, aku tahu kamu gak tidur kok. Kamu cemburu kan? Dengar ya Humaira, istriku sayang, aku mau ngomong. Andaikan engkau bertanya kepadaku, wahai Aisyah istriku sayang, siapakah di dunia ini wanita yang paling aku cintai? Demi Allah, aku akan menjawab, engkaulah wanita yang paling kucintai di dunia ini. Humaira istriku sayang, jika nanti aku mati lebih dulu sebelum engkau, aku akan selalu menyertaimu dengan doa-doaku. Aku akan tetap mencintaimu selamanya dan aku akan menunggumu dalam ridho Tuhanku.
Dan jika engkau yang mati lebih dulu sebelum aku, wahai Humairah, aku sendiri yang akan memandikan jenazahmu, mengkafani jasadmu, aku yang akan mengimami sholat jenazahmu, aku yang akan memanggul jenazahmu menuju makbarah, dan aku yang akan memasukkan jasadmu ke liang lahat bersama dengan lantunan doa-doaku. Mendengar itu, Sayyidah Aisyah gak kuasa menahan air mata, berderai, bercucuran air mata membasahi pipinya, menangis sejadi-jadinya. Kemudian Sayyidah Aisyah bangun, bersimpuh di pangkuan Rasulullah, menangis dan meminta maaf. Beliau melanjutkan ceritanya, sungguh seumur hidupku belum pernah aku mendengar kata-kata seindah itu, melebihi kata-kata yang keluar dari lisan suamiku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika marahku pun reda, cemburuku pun menjadi lenyap. Masya Allah. Alangkah indahnya kalau hubungan suami istri berumah tangga bisa seperti itu. Coba Bapak Ibu kita renungkan, salah satu kebiasaan Rasulullah itu membangunkan istrinya untuk sholat malam. Mari kita teladani kalau memang kita pengen keluarganya sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Bapak Ibu, ya siapa yang bangun duluan itu yang bangunkan dulu. Sopo sing tangi dhisik nggugah. Biasanya yang gampang bangun malam itu ibu. Yang ikhlas, yang telaten Bu, bangunin bapak. Yo diodoti jempole. Ayo tangi, sholat. Dah diodoti jempole kok masih belum bangun, ya sabar yang telaten. Naik dikit betisnya, dioyok-oyok ngono. Ya tuh Pak tangi kesel apa? Ora tangi ya munggah sithik. Nah, dengkule ditok tok 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 tok. Masih ora tangi ya munggah sithik pupune karo digaruk. Biasanya tidur lagi. Bapak jangan marah Pak, ojo langsung mbok tendang, sabar Pak. Nanti kira-kira 15 menit bangunin lagi. Dek sayang, ayo bangun, ayo sholat, ayo telaten. Sabar Pak, sampai 2:30. Nah lek perlu Pak diangkat Pak, dibangunin, ayo dilungguhke, sandarkan ke dadamu, dibelai mesra. Diomongi sing penak, Dek ayo sholat. Lah mengko lek bar sholat tak jak api, ajak ke kamar mandi, dituntun, nek perlu digendong, pokoknya ora lemu-lemu. Nek lemu piye gelundungke tekan jeding.
Sekali waktu surprise seperti yang dilakukan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Infonya ini nanti ada door prize-nya ya. Sudah semua door prize-nya. Belum ya? Oh, masih ada door prize sepeda listrik. Sama apa lagi? Ya udah, iya sama sarung. Nanti tak kasih sarung. Oke, tapi sabar dulu sebentar. Oke? Jadi sekali waktu Rasulullah itu kasih surprise bangunin istri itu, beliau bawa air segelas, kemudian jari jemari beliau yang mulia itu dicelupkan ke air dalam gelas dan dipercikkan ke wajah istrinya. Pure. Nah istrinya terbangun. Nah, lo kalau udah kena air mesti bangun. Bapak monggo, bapak sekali waktu kasih surprise pak. Tapi mergo bojo mulai turun dablek, ojo meng sak gelas, 2 ember. Gebyur kae kaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, untuk Mbak Laila, Mbak Laili, untuk Mbak Laili ini ada kisah. Mudah-mudahan bisa diambil ilmunya ya. Salah satu istri yang paling disayang dan paling dicintai oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Dari istri-istrinya yang semuanya cantik-cantik, memang istri raja. Itu ternyata yang paling disayang, yang paling dicintai justru istrinya yang berasal dari desa, hitam, nggak cantik. Dibanding dengan istrinya yang lain yang cantik-cantiknya luar biasa, iki sing paling ora ayu dhewe. Maaf, paling jelek sendiri. Tapi paling disayang, tapi paling dicintai. Sampai keluarga kerajaan itu heran dan menanyakan, "Wahai sang raja, Anda ini aneh. Istri Anda itu cantik-cantik semua loh, justru yang paling disayang, paling dicintai, paling diperhatikan kok malah istrinya yang jelek itu, udah hitam jelek, paling dicintai." Khalifah Harun ar-Rasyid tidak menjawab. Beliau langsung menampilkan demonstrasi. Istri-istrinya dipanggil menghadap semua. Setelah istri-istrinya ngumpul, Khalifah Harun ar-Rasyid pun berkata, "Wahai istri-istriku, ini aku pegang kunci gudang tempat penyimpanan harta kekayaan pribadiku. Di situ ada perhiasan, ada pakaian, ada harta kekayaan pribadiku untuk kalian semua. Ini nanti aku akan nyuruh pengawal untuk membuka gudang itu. Silahkan kamu masuk ke dalam gudang, ambil perhiasan, ambil pakaian, ambil harta yang ada di dalamnya sesukamu, semampumu. Silahkan, bebas." Bisa dibayangkan Bapak Ibu, wong wadon kok ditawani ngono. Wis kena perhiasan, pakaian, wis kuwi sing entek-enteki duit, nggih napa nggih? Ora mikir sing lanang lek kerja sampai gegere puklek. Maka istri-istri Khalifah Harun ar-Rasyid pada berlarian memasuki gudang itu untuk mengambil dan mengumpulkan harta perhiasan semampunya, sebisanya, sebanyak-banyaknya yang bisa dia kumpulkan. Kecuali sang istri kesayangan yang dari desa tadi, yang paling jelek di antara istri-istrinya yang lain, tetap diam di tempat, nggak ikut masuk ke gudang, nggak ikut ngambil perhiasan, nggak ikut ngambil kekayaan. Ditanya sama Khalifah Harun ar-Rasyid, "Wahai istriku, kenapa kamu tetap di sini? Kok kamu nggak ikut mereka masuk ke gudang untuk ngambil perhiasan?" Jawabannya sungguh luar biasa. Apa jawaban istrinya? "Wahai suamiku, aku tidak menginginkan semua itu. Yang ku mau hanyalah melayanimu. Yang ku inginkan hanyalah mengabdi kepadamu. Engkaulah yang paling kucintai wahai suamiku, dan kepuasanmu atas pelayananku, keridhoanmu atas pengabdianku, itulah satu-satunya yang kuinginkan dalam hidupku."
Khalifah Harun ar-Rasyid pun berkata kepada keluarga kerajaan, kalian tahu sendiri kan kenapa aku paling mencintainya dibanding yang lain? Karena dia benar-benar tulus melayani dan mengabdi kepadaku. Masya Allah. Ibu-ibu, sekali waktu dipraktekke, nembe santai-santai kalih bapake, jenengan matur, wahai suamiku, aku tidak menginginkan harta benda, aku nggak mau duit, aku nggak mau kalung, aku nggak mau gelang, aku nggak mau perhiasan. Yang ku mau hanyalah melayanimu, yang ku inginkan hanyalah mengabdi kepadamu. Engkaulah yang ku cintai wahai suamiku, dan kepuasanmu atas pelayananku, keridhoanmu atas pengabdianku, itulah yang ku inginkan dalam hidupku. Bojomu mesti ceduk 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 terus ngomong pret. Loh sampean ki nek diceritani serius terus ngono tanggapane kok. Coba Bapak Ibu, ini kita praktekkan dalam hubungan kita sebagai hamba kepada Allah Sang Khalik. Coba sampean atine sampean sing mantep, yakin, ya Allah, aku tidak menginginkan harta benda, aku tidak mengharapkan kekayaan duniawi. Yang ku mau hanyalah melayanimu ya Allah, yang ku inginkan hanyalah mengabdi kepadamu dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan setulus-tulusnya. Engkaulah yang paling ku cintai di atas segalanya ya Allah, dan kepuasanmu atas pelayananku, ridhomu atas pengabdianku, itulah satu-satunya yang ku inginkan dalam hidupku. Pasti Allah akan memberikan apa saja yang kita inginkan. Pasti Allah akan paling menyayangi kita dibanding yang lain. Paham? Paham? Duh, ngerti pora dijak ngomongin. Dan sekarang yang kedua, sebelum bagi-bagi door prize, yang kedua sekarang, untuk menggapai kehidupan rumah tangga dan keluarga yang samara, sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah, suami istri harus mengerti dan memahami hak dan kewajiban masing-masing. Suami tahu kewajiban dan tahu batas-batas haknya, istri pun mengerti kewajiban dan tahu batas-batas haknya. Jangan hanya menuntut hak tanpa mau menjalankan kewajiban. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus saling mengerti, saling memahami. Makanya kalau dalam adat Jawa saya sering sampaikan, manten duduk di dekorasi itu apa, orang sini nek bilang apa? Gayamu pelaminan. Kuade wong biyen nek ngarani padi to. Padi wong biyen nek ngarani. Terus sing dandani kuwi tukang apa? Oh, tukang rias, tukang paes, tukang rias. Saiki yo muah ngono saiki jenenge. Itu kan didampingi anak kecil perempuan 2, dicari yang wajahnya agak mirip, terus di make up agak mirip, pengapit, pendamping, itu diistilahkan kembar mayang. Kembar kuwi artine padha, mayang kuwi artine beda. Padha ning beda. Jadi suami istri itu tujuane padha tapi karakternya beda, sifatnya beda, lanang karo wadon. Kembar mayang. Cita-cita dan tujuannya sama, pengen bahagia dunia akhirat, tapi orangnya berbeda, sifat dan karakternya berbeda. Maka kalau ingin tujuan bahagia dunia akhirat ini tercapai, harus bisa memadukan dua sifat dan karakter yang berbeda agar saling melengkapi. Ibarat lampu, tujuannya biar bisa nyala, biar bisa murup, maka kabelnya 2 harus berbeda, positif dan negatif dipadukan.
Coba kalau lampu itu kabelnya sama-sama positifnya, kira-kira nyala apa konslet? Konslet. Lah wong rabi kok padha lanange, nyala apa konslet? Ya konslet, bentik jenenge. Lampu kok kabelnya padha negatife, nyala apa konslet? Konslet. Lah wong nikah kok padha wedoke? Coba malam pertama begitu masuk kamar kaget, loh bojoku kok podo persis karo aku. Diteruske apa ora ale rabi? Ya wong edan kuwi jenenge. Karena memang laki dengan perempuan itu karakternya beda. Bapak dengan ibu itu kan beda. Bapak itu suka mengecilkan hal yang besar, kalau ibu suka membesarkan hal yang kecil. Makanya barang cilik nek dicekel wong wedok dadi gede. Pikiranmu ra usah aneh-aneh. Dengerin toh sayang. Bapak itu suka membesarkan hal yang kecil. Masalah besar yuk bagi laki-laki dianggap sepele. Arah ngono wae kok. Enteng. Wong lanang iki ngono. Seneng entengke. Kalau ibu suka membesarkan hal yang kecil. Masalah cilik iki nek nggone wong wedok iso dadi urusan gede. Nggih napa nggih? Loh, wong nyumbang tanggane duwe gawe ora dibalekke iso dadi perkara gede kok. Susuk lho iso dadi masalah. Wong wedok ngono lho, aja salah paham. Laki-laki itu kreatif, perempuan itu sensitif. Laki-laki itu rasional, perempuan itu emosional. Laki-laki itu pakai pikiran, perempuan itu pakai perasaan. Makanya kalau terjadi cekcok suami istri gegeran, bapak le ngomong pripun? Mikir to, Dik, apa-apa ku mikir. Nah, ibu le jawab, ya sampean wong lanang ora ngrasake dadi wong wedok kok. Mergo sijine nganggo pikiran, sijine nganggo perasaan, sehingga respon spontan laki-laki dan perempuan itu beda. Laki-laki mikir, perempuan mengerasake. Omah kok dileboni ula gede keloket. Wong lanang mikir piye carane mateni ula, golek kayu pentungan gepuki ulane, rawani tinggal mblayu. Lah nek wong wedok omah dileboni ula geweti keloket malah gejok kok ning ula. Ning ula. Dipikir nek tinggo gejok terus ulane ngeleles. Di kembar mayang. Habis itu nanti kalau udah dekat upacara tradisi adat Jawa mantenan nih loh. Kok terus ono tradisi balang suruh. Nah suruh ki maksudnya ora kok kesusu pengen weruh. Suruh ki ngangsu kaweruh. Suami ngangsu kaweruh bagaimana kepribadiannya istri ngangsu kaweruh bagaimana kepribadiannya suami. Kalau bahasa Al-Qur'annya lita'arofu, agar saling mengenal dan memahami, agar engkau tahu apa yang ada di hatiku, aku pun tahu apa yang ada di hatimu, sehingga engkau tahu apa yang ku mau, aku pun tahu apa yang kau mau. Ngono. Dadi nek bapak manggut-manggut, ibu mantuk-mantuk. Ojo nganti bapak manggut-manggut, ibu gedek-gedek. Kuwi suruh tuwa. Ibu andemno ngeleang kae. Wong bapak jeh manggut-manggut kok ibune gedek. Mergo wis tuwek. Mula wong lanang nek tuwek kae delok mlakune lak sek sentuk. Heeh. Nek wong wedok tuwek mlakune lak gedek emah. Bar kuwi ana tradisi meneh, esuk wis bar dilakoni karo Mas Dani. Nek wis cidhek kae manten lanang midak ndok nganti pecah piar. Lah manten wadon kok misuwi mijiki. Mosok sing lanang ngedeki ndok piar pecah terus sing wedok misuh-misuh. Loh ini filosofinya apa? Wong rumah tangga iki kaya ndok, bunder ser, mumet, ruwet, rentet, jibek, judek, banyak masalah. Maka suami sebagai kepala rumah tangga Mas Dani harus bisa memecahkan masalah. Kaya mecah ndok kuwi
cari solusi. Lah istri berpartisipasi memberikan doa dan dukungan. Jangan sampai suami lagi bingung cari solusi, istri misui. Mulane sampean ki lek apa-apa ngomong wong wedok, lah aku dadi wong wedok ora tau diomongi nek apa-apa. Lek pendapate sampean aku kudu manut, tapi nek aku usul ora tau digawe. Wong rumah tangga ki ya musyawarah, seprono sepirene aku munggo kalah-kalahan. Sampai kapan aku ngalah terus? Sampean terus njaluk menangan ngono kuwi, mbok ya sekali-kali pendapatku ki dienggo. Ya kuwi wonge sing keplok-keplok kuwi. Mulane wong rumah tangga kuwi rungokne, suami kudu duwe rem tangan, istri kudu duwe rem cangkem. Lha iki apa jenenge? Oh cara kene cocot ya wis. Wong lanang ki duwe rem tangan, wong wedok duwe rem. Kena apa wong wedok kudu duwe rem cangkem. Soale wong wedok ki apa-apa nganggo perasaan. Nek ana masalah perasaane ra kuat, muntap lewat cangkem. Nah wong lanang apa-apa nganggo pikiran, lek ana masalah pikirane ra kuat, muntap lewat tangan, plok. Sing wedok etek-etek, sing lanang plok. Akhirnya rumah tanggane dadi rumah tangga sing mereke etek-etek. Golek maning kaya ganteng-ganteng ngoh. Wong siji rang genah golek maning. Halo? Paham ora? Ngene Mas, perlunya saling pengertian, saling memahami hak dan kewajiban. Bener Rasulullah menyatakan, lau kuntu amiron li ayyasjuda ahadun li ahadin la amartu an tasjudal mar'atu li zaujiha likibari haqqihi 'alaiha. Andaikan aku diperbolehkan memerintahkan manusia untuk bersujud kepada manusia yang lain, tentu yang aku perintah adalah istri agar bersujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri. Loh, tapi prakteknya ya enggak gitu-gitu amat Mas Dani. Engko terus aman mentang-mentang kamu harus sujud. Ayo, ini doprok ning ngisor sikirku. Iki ana telek lentonge kono dilatih kene. Ya ndak. Ya ndak gitu, suami harus bijaksana. Kayak gini loh misalnya, idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi kok fa'abat. Ketika istri diajak suami ke tempat tidurnya, suami lagi pengen, istri diajak kok enggak mau, emoh, la'anat hal malaikah hatta tusbiha au hatta yardo. Maka istri itu dilaknat malaikat sampai pagi atau sampai suaminya ridho. Tapi prakteknya ya enggak harus gitu-gitu amat letterlek. Wong sing wedok kesel bar tandur telung kesuk. Sing lanang pas pengen, ayo aku lo kesel Mas, ra gelem dipentungi malaikat. Ayo aku lo kesel Mas, ngerti wayah toh ngerti wayah. Ora gelem laknat malaikat, laknat malaikat. Ya lambemu sing ditapuki malaikat. Ya harus tahu kondisi, tahu situasi. Suami mengajak dengan penuh cinta dan kasih sayang, istri melayani dengan ikhlas. Gayamu kok ngono ya? Kowe engko tak kei sarung ya. Ya sik to. Nggih. Heeh ya fan. Heeh. Ya engko tak paringi sarung tenang. Atau begini misalnya, Mbak Laili ki mau puasa sunnah hari Senin atau Kamis, kan harus izin suami. Kalau enggak izin suami kan berdosa. Tapi prakteknya nggak harus legal formal. Terus Mbak Laili ki kudu gawe surat pernyataan hitam di atas putih bermaterai. Dengan ini saya Laili memohon dengan hormat lagi sangat kepada suami Mas Dani
untuk mengizinkan saya besok Senin saya akan puasa, bermaterai tanda tangan. Ya nggak harus begitu. Misalnya lagi ngobrol malam-malam, terus Mbak Laili bilang, Mas, kan besok hari Senin. Ya terus kenapa, Dek? Aku mau puasa. Nah kok Mas Dani, alhamdulillah kalau sampean mau puasa nggak apa-apa, tapi aku nggak puasa. Nggak apa-apa tak kamu masak buat aku. Misale, terus Mbak Laili, ya nggak apa-apa toh Mas, tapi aku izinin ya aku puasa. Ya nggak apa-apa, aku seneng kalau kamu puasa, wong aku males puasa. Tapi kamu nggak apa-apa kan, kamu masak buat aku, ya nggak apa-apa Mas, diizinin ya poso. Lah ternyata kok Mas Dani jawabannya, ngapain puasa, orang aku di rumah kok. Aku tahu Mas, kalau Mas besok di rumah, kan besok hari Senin, aku mau puasa. Ngapain? Aku lo di rumah. Ya udah tahu kalau kamu di rumah, tapi besok Senin ini aku mau puasa. Nggak usah, aku lo di rumah. Ya udah tahu kalau di. Lah ini namanya istri oon ini namanya. Lagi maksudnya kan gini toh, ngapain sih pakai puasa? Wong sama saya itu pahalanya lebih besar kok. Kok ternyata istri maksa puasa, ini suami boleh batalin puasanya. Istri masih tetap maksa puasa, suaminya nggak ridho, marah, istri dapat dosa, suami yang dapat pahala. Seneng ya. Loh, ini maksudnya pengertian itu gitu. Mas Dani misalnya lagi ke mall, terus Mbak Laili itu kok masuk